Halo guys, balik lagi di channel Menggagas bareng aku Ariel. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan topik yang sedang trending di beberapa media sosial, yaitu terkait dengan putusan MK nomor 60 tahun 2024 yang topiknya adalah terkait dengan ambang batas pencalonan kepala daerah di Pilkada 2024. Simak videonya sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Oke, kita mulai dari kronologinya, yaitu pada Selasa 20 Agustus tahun 2024, Mahkamah Konstitusi atau MK membacakan putusan nomor 60/PUU-22/2024 atau yang nanti kita sebut sebagai putusan MK nomor 60, yang intinya mengabulkan permohonan dari Partai Buruh dan juga Partai Gelora terkait dengan ambang batas pencalonan kepala daerah. Isi pokok permohonan tersebut yang diajukan oleh kedua partai tersebut intinya adalah terkait dengan norma pasal 40 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Peraturan tersebut dipandang menghalangi hak konstitusional para pemohon karena adanya pembatasan persyaratan atau ambang batas perolehan kursi di DPRD atau perolehan suara di pemilu legislatif di tingkat daerah untuk dapat mengusung pasangan calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Dalam pertimbangan hakim, putusan MK nomor 60 tersebut dijelaskan bahwa syarat mengenai ambang batas perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah adalah tidak masuk akal jika angkanya lebih besar daripada ambang batas untuk pasangan calon yang maju melalui jalur perseorangan atau independen. Artinya, melalui putusan MK nomor 60, ambang batas pencalonan oleh parpol atau gabungan parpol diturunkan sehingga menjadi setara dengan ambang batas pencalonan jalur independen. Oleh karena itu, putusan MK ini secara hukum berpengaruh terhadap kontestasi pilkada. Salah satunya adalah Pilkada Jakarta 2024. Anies Baswedan yang sebelumnya dikabarkan gagal maju karena kehilangan partai pengusung, yang kita tahu bahwa semua partai, ada 12 partai yang mengusung pasangan dari Ridwan Kamil, yaitu tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, maka melalui adanya putusan MK ini dapat diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Jadi terbuka peluang bagi Anies untuk maju bersama PDIP. Dengan adanya penurunan ambang batas melalui putusan MK ini, partai politik yang hendak mengusung calon di Pilkada Jakarta 2024 itu cukup bermodalkan suara sebesar 7,5% di pemilu legislatif tingkat daerah yang terakhir. Artinya, PDIP yang di pemilu legislatif terakhir mendapatkan 14,01% suara dari total daftar pemilih tetap di Jakarta bisa mengusung calonnya sendirian, termasuk salah satunya adalah berkolaborasi dengan Anies. Disclaimer bahwa putusan MK ini sejatinya tidak hanya memberikan kesempatan atau membuka kesempatan PDIP di Jakarta saja, tetapi juga di seluruh pilkada di Indonesia. Putusan MK ini memberikan kesempatan maupun pilihan alternatif kepala daerah untuk di Pilkada 2024 ini. Jadi yang bisa maju di pilkada bukan hanya sekedar orang-orang yang diusung oleh partai atau koalisi besar, tetapi juga calon yang diusung oleh partai kecil atau koalisi yang kecil. Jadi beberapa pihak menilai bahwa adanya putusan MK nomor 60 ini sejatinya akan lebih menciptakan iklim demokrasi yang lebih sehat. Namun, dalam perkembangannya, belum genap sehari dari putusan MK tersebut, terjadi pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 oleh Badan Legislasi atau Baleg DPR RI. Beberapa pihak menilai bahwa revisi tersebut sengaja dilakukan untuk menganulir putusan MK yang menurunkan ambang batas menjadi 7,5% di Pilkada Jakarta. Motifnya adalah agar putusan MK yang membuka jalan bagi PDIP untuk maju sendiri atau mungkin mengusung Anies di Pilkada Jakarta tidak berlaku dengan adanya revisi undang-undang yang baru. Begitu juga di daerah-daerah yang lain. Lantas, apakah tindakan DPR yang merevisi undang-undang dengan isi yang bertentangan dengan putusan MK adalah tindakan yang sah secara hukum? Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP, Kakak Suminta, dan juga dosen hukum tata negara Universitas Mula Warman, Herdiansyah Hamzah Castro, menyatakan dengan tegas bahwa putusan MK memiliki sifat final dan mengikat. Senada dengan hal tersebut, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyatakan bahwa tindakan pemerintah dan DPR yang mendadak merevisi Undang-Undang Pilkada melalui Baleg untuk merevisi putusan MK sama saja dengan pembangkangan terhadap konstitusi.
Lantas, apa itu pembangkangan konstitusi? Dalam pertimbangan ke-6 putusan MK nomor 98 garing PUU strip 16 garing 2018 disebutkan bahwa tindakan yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara tetap menggunakan suatu undang-undang atau suatu pasal, ayat maupun bagian dari suatu undang-undang yang oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah tindakan ilegal sekaligus bertentangan dengan UUD 1945. Artinya, jika suatu lembaga, dalam hal ini DPR dan pemerintah, tidak menjalankan putusan MK dan justru membuat peraturan yang bertentangan dengan putusan MK, maka hal demikian dapat dikategorikan sebagai pembangkangan terhadap konstitusi. Well, gimana menurut kalian? Apakah koalisi politik telah mengambil alih kemudi DPR RI dan pemerintah untuk membangkang terhadap konstitusi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!